Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Fitrianingrum. Saya mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muria Kudus. Nah, kali ini saya akan menjawab tugas UAS akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen saya, Dr. Irfa Ifatur Rahman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Langsung saja saya menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan perbedaan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif dan tunjukkan contoh artikel penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian atau riset yang bersifatnya deskripsi atau cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandasan terhadap filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti terhadap sampel dan populasi. Penelitian teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara atau memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai. Nah, perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif dari segi desain penelitian kualitatif lebih bersifat umum, fleksibel, dan dinamis, sedangkan kuantitatif itu bersifat khusus, terperinci, dan statis. Yang kedua, berdasarkan analisis datanya. Nah, penelitian kualitatif dari analisis data ini dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Yang ketiga, perbedaan dari istilah subjek penelitian. Nah, penelitian kualitatif ini biasanya disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif biasanya disebut responden. Yang keempat yaitu representasi data. Dari perbedaan kualitatif ini berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi, sedangkan penelitian kuantitatif dalam bentuk hasil perhitungan sistematif. Dan contoh penelitian kualitatif ada pada judul studi kualitatif deskriptif perilaku konsumen rilisan fisik vinil di Yogyakarta yang disusun oleh Sulistiono dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015, dan contoh penelitian kuantitatif dengan judul pemaparan metode penelitian kuantitatif yang disusun oleh Dr. Wahid Murni, Magister Pendidikan, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan AWK dan teori apa yang digunakan dan contohkan artikelnya. AWK sendiri kepanjangan dari analisis wacana kritis, yaitu sebuah upaya atau proses atau penguraian untuk memberikan penjelasan dari sebuah teks atau realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Artinya, dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh karena itu, analisis yang terbentuk nantinya disadari telah dipengaruhi oleh si penulis dari berbagai faktor. Nah, kali ini menggunakan teori AWK dari Santoso 2009, bahwa AWK atau analisis wacana kritis itu analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma bahasa kritis. Pada kali ini saya mencontohkan artikel jurnal, yaitu jurnal Undiksa yang ditulis oleh Nika Dek Juliantan dengan judul Paradigma Analisis Wacana dalam Memahami Teks dan Konteks untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Pertanyaan ketiga, tugas untuk membuat artikel penelitian tentang penerapan metode penelitian sastra sudah sampai pada tahap pembahasan dan insya Allah Jumat 7 Januari 2021 dapat terselesaikan. Kemudian yang keempat, jelaskan perbedaan data primer dan data sekunder pada penelitian. Nah, data primer sendiri adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan secara langsung. Oleh karena itu, data primer ini disebut sebagai data pertama atau data yang masih mentah.
Sedangkan data sekunder adalah data yang berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Dan data sekunder ini biasanya didapatkan melalui buku publikasi pemerintah, ada catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari. Dan pada penelitian saya ini lebih pengumpulan datanya sekunder, lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan karena bisa melihat referensi data sekunder dari sumber publikasi, artikel, jurnal, ataupun lainnya sehingga peneliti lebih paham sepenuhnya. Kemudian pertanyaan nomor 5, jelaskan perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur pada sebuah penelitian. Menurut Esther Beck 2002 dalam Sugiono 2007 tahun 2007 halaman 412 bahwa wawancara terstruktur itu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh sebab itu, dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif telah disiapkan. Kemudian wawancara tidak terstruktur ini wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dan pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya. Pada penelitian saya tidak menggunakan sistem wawancara, karena penelitian ini dibuat oleh satu orang dan tidak lebih. Yang kemudian nomor 6, jelaskan perbedaan sumber data primer dan sumber data sekunder pada penelitian. Nah, sumber data primer sendiri menurut Sugiono adalah sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian. Sedangkan sumber data sekunder sendiri adalah data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data primer. Nah, pada penelitian saya yang saya gunakan lebih ke sumber data sekunder karena data yang saya gunakan hanya sebagai pendukung dan tidak dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian. Kemudian nomor 7, apa perbedaan validitas dan reliabilitas pada penelitian? Menurut Sujana tahun 2004 pada halaman 12, validitas adalah bahwa validitas ini berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Yang artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Sedangkan reliabilitas menurut Azwar tahun 2003 halaman 176 adalah salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik dan menyatakan bahwa suatu tes yang dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Nah, pada penelitian ini saya tidak menggunakan dua aspek di atas karena tidak menggunakan alat pengukur validitas dan reliabilitas. Kemudian nomor 8, jelaskan penerapan dari heuristik dan hermeneutik pada penelitian. Pengertian heuristik sendiri adalah langkah untuk menemukan makna melalui pengkajian terstruktur bahasa dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-tanda linguistik, dan langkah ini berasumsi bahwa bahasa bersifat referensial, artinya bahasa harus dihubungkan dengan hal-hal yang nyata. Sedangkan hermeneutik adalah proses penguraian yang berangkat dari isi dan makna yang terlibat ke arah makna tersembunyi
Dan objek interpretasi ini dalam pengertian yang luas dan dapat berupa simbol dalam mimpi atau bahkan mitos-mitos dari simbol dalam masyarakat atau sastra menurut Palmer 2003 halaman 48. Nah, dalam penerapan heuristik sendiri tidak menghiraukan kelengkapan atau kesempurnaan teks atau kondisi gramatikal sehingga apresiator dapat menambah ataupun mengurangi bentuk gramatikal yang ada guna menemukan makna yang terkandung dalam teks karya sastra itu sendiri. Sedangkan penerapan hermeneutik adalah langkah-langkah penerapan hermeneutik itu dengan mengkaji makna melalui pembacaan yang berulang-ulang dengan meramalkan makna yang terkandung secara tersirat pada karya sastra itu sendiri dengan menggunakan segenap pengetahuan yang dimiliki. Nah, pada penelitian saya ini menggunakan penerapan hermeneutik karena terkandung secara tersirat dan karya sastranya itu sendiri dan menggunakan segenap pengetahuan yang dimiliki oleh referensi dari orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.